Hi, how are you guys? Apa kabar? Hopefully everything is well with you. Hopefully you're coping well with this whole COVID-19 craziness. Ya, kita di sini di Action Coach Bara Coaching juga sedang sibuk untuk handling clients and handling business owners everywhere yang sedang berjuang menghadapi lockdown yang of course mempengaruhi banyak. Ya. Nah, satu hal yang paling sering ditanya adalah tentang marketing, how to do marketing during crisis. And I've been coaching and I've been teaching this material few weeks terakhir ini, selama beberapa minggu terakhir ini. Tapi sebenarnya adalah sesuatu yang saya sudah ajarkan selama beberapa tahun, bahkan beberapa belas tahun. Ya, nama saya Han Budiono, by the way. Ini tahun ke-15 saya sebagai seorang coach. Dan I think crisis-wise, kita sudah menghadapi beberapa krisis. So, I think I need to share something with you, and hopefully this is useful. Okay? So, I'm gonna share a screen right now. Hopefully, you will get something from this session. Okay? Jadi kita akan bicara tentang marketing breakthrough di pertemuan kita kali ini. Ini adalah materi yang sudah saya sampaikan di SOTA, ya, di Stay on Top Academy. Jadi di masa-masa krisis ini, saya dan teman-teman yang lain punya kegiatan nih. Setiap Senin malam kita kumpul, kemudian saya sharing beberapa knowledge, dan kita tanya-jawab, kita diskusi. Ya, harapannya adalah untuk membuat kita stay on top. Ya, sesuai namanya stay on top. Ya, memang kita ini stay at home, tetapi harus stay learning dan stay on top. Krisis ini harus ditaklukkan, bukan untuk ditunggu, namanya juga work from home, WFH, ya, work from home, bukan wait from home, bukan wandering from home, bukan watching TV from home. We have to work. Nah, salah satu tugas utama seorang pebisnis seperti Anda dan saya adalah marketing. Nah, ada beberapa pertanyaan, Coach, breakthrough dong, gimana? Saya buntu di sana, buntu di sini, ya. So what can you advise? Alright? So let's talk about few things, ya. Basically ada beberapa hal yang bisa dilakukan, tapi karena keterbatasan waktu kita, hari ini saya bicara namanya inside loop of marketing. Apa itu inside loop of marketing? Mari kita gali satu persatu. Oke, guys. Sebelumnya saya mulai dengan definisi kamus, ya, dictionary definition dari breakthrough. Breakthrough dikatakan di sini adalah a sudden, dramatic, and important discovery or development. Perhatikan kata-katanya, guys. Sudden, dramatic. Ya, jadi dua kata, sudden, dramatic. Jadi sebuah development, sebuah pertumbuhan, sebuah perkembangan penting, important, yang sudden dan dramatic. Jadi harus tiba-tiba dan harus dramatis. Jadi kalau kita lemes-lemes, kalau kita menunggu, ya, jadi banyak orang saya tanya nih, beberapa saya tanya, terutama yang belum jadi kliennya Action Coach Bara Coaching, gitu ya. So saya tanya, apa yang Anda lakukan? Ya, kita wait and see. Ya, kalau wait and see, nunggu krisisnya berakhir, nunggu perkembangan dan seterusnya. No, guys. If you wait and see, maka nggak mungkin bisa sudden and dramatic. Wait and see slow lah. Wait and see lambat. Sedangkan namanya breakthrough, you need to move fast, create momentum, sehingga kita bisa menciptakan sudden and dramatic improvement. Does it make sense? Yeah. So if you're still waiting and seeing, quit waiting and seeing and start fighting. Start being proactive. Start taking initiatives, and we get sooner or later we will get our breakthrough. Karena breakthrough-nya masing-masing perusahaan beda-beda. Jadi nggak ada definisi yang one size fits all. You need to find your own breakthrough. Alright. Bicara tentang breakthrough, ada satu cerita menarik beberapa tahun yang lalu. Satu orang teman saya tanya nih, ya, mungkin saya sekali tebak-tebakan dengan Anda hari ini. Ya. So you will see in your screen ada sebutir telur. Ya. What do you think happened to this egg? Apakah telur ini pecah, retak, rusak, atau telur ini sedang menetas? So coba tebak, ya. Jadi telur ini sedang pecah, retak, artinya rusak, harus dibuang, busuk, begitu ya, atau sedang menetas? Well, sebetulnya tergantung dari force-nya. Breakthrough ini tergantung dari tekanannya telur ini datang dari mana. Kalau telur ini ditekan dari luar, dihantam dari luar, maka dia pecah, telurnya berakhir, satu kehidupan berakhir. Yang tadinya ada embrio anak ayam di situ, gone. Jadi kalau breaking-nya, pecahnya itu dari luar, they're gone. Tapi yang menarik,
Kalau breakthrough atau tekanannya itu pecahnya dari dalam, a new life begins. Alright? So what does this have to do with our business? Saat ini tekanan dari luar ada, yaitu ada social distancing yang menyebabkan sebagian dari kita sulit jualan, ada klien-klien kita atau pelanggan-pelanggan kita juga sedang kesulitan sehingga mereka juga tidak menomorsatukan kita lagi. Dia punya kebutuhan yang lain juga. There's a lot of tekanan di luar. Nah, kalau yang menjatuhkan kita, yang menghantam bisnis kita adalah force dari luar, maka life ends. Kemungkinan bisnis kita akan deteriorating, turun, dan bisa berakhir. Tapi kalau kita yang breakthrough dari dalam, maka a new life begins. Kita akan memiliki cara pandang bisnis yang baru, kita akan memiliki cara kerja yang baru, yang lebih efektif, yang lebih efisien, yang lebih produktif dari sebelumnya. Right? Di dalam sebuah peribahasa di Tiongkok dikatakan bahwa crisis itu ternyata dalam kanji Tionghoanya itu mengandung 2 huruf. Ya, crisis itu ada 2 huruf, yaitu ancaman dan kesempatan. Ya, jadi di masa-masa seperti ini sebetulnya memang besar ancamannya, kita bisa kesulitan, tapi juga besar kesempatannya. So, pastikan kita memilih untuk breaking out dari dalam, bukan dipecahkan orang dari luar, sehingga krisis ini menjadi kesempatan untuk memperbaiki marketing kita, memperbaiki tim kita, dan seterusnya. Right? Karena jujur bicara, sebagian besar dari pebisnis yang saya ketemu, marketingnya ya pas-pasan. Jadi marketingnya tidak serius, tidak terencana, tidak terstruktur, dan sporadis, tactical, make up, begitu. Tapi karena kemarin-kemarin itu ekonomi baik, ya even ada pepatah bahwa even a fool can make money in a good economy. Jadi ketika ekonomi baik, ya meskipun kita marketingnya asal-asalan, ya bisa dapat juga. Nah, justru di masa krisis ini kita ketahuan tuh yang selama ini siapa yang serius menjalankan marketingnya dan siapa yang asal-asalan. Dan yang asal-asalan pasti akan dihempas oleh zaman. Oke? Nah, breakthrough itu dalam pengalaman saya sebagai seorang coach, itu harus melalui beberapa tahapan. Karena breakthrough kan a sudden and dramatic change. Jadi harus berubah dengan cepat. Nah, kalau orang memang tidak berubah, tidak merasa ada yang perlu dirubah, nggak bisa breakthrough. So, kalau kita masih ada di zona nyaman dan nggak mau berubah, nggak bisa breakthrough. Breakthrough itu harus mengikuti serangkaian ini. Mesti ada breakdown dulu, break apart, break with, break up, baru bisa breakthrough. Oke, jadi kita mesti break down, break apart, break with, break up, ya putus hubungan dengan kebiasaan lama, putus hubungan dengan cara lama, baru bisa breakthrough. Nah, kalau hari ini kita masih, aduh dulu enak ya, dulu begini ya, dan seterusnya, berarti kan belum break up, belum break with, belum break apart, belum break down, belum dihancurkan yang lama. We cannot have breakthrough. Oke, this is a new era. Jadi ada orang yang bilang this is a new normal. Saya sangat setuju dengan ungkapan bahwa this is a new normal, karena kalau kita menunggu kemarin normalnya lagi, nggak akan kembali. This is a new normal. A new normal berarti sebuah dunia baru, punya persoalan baru, tidak bisa diselesaikan dengan jawaban yang lama. Kita mesti mencari jawaban baru untuk menyelesaikan persoalan baru. Ya, anggap saja kalau kita mau lulus SMP, ya nggak bisa pakai pertanyaan atau jawaban untuk soal-soal lulusan SD. Waktu kita udah lulus SMA, pengen ujian SMA, mau lulus nggak bisa pakai ujian SMP. Jadi ketika dunia berubah, pertanyaannya berubah, persoalannya berubah, jawabannya mesti berubah. Oke? Jadi kita mesti siap untuk berubah. Right. Your feet cannot step into new places with your head in old ground. Oke, good ya. Sampai di sini cukup jelas ya. Let's go through. Nah, ketika kita bilang breakthrough coach, saya nggak bisa ini, nggak bisa itu, budget iklan terbatas karena cash flow mepet, kemudian marketing juga nggak gampang-gampang banget, masuk sosial media telat, gitu, karena karena selama ini ngeyel, gitu, selama ini dikasih tahu mesti mulai online marketing, nggak dikerjakan, dan seterusnya. So, yes, basically banyak kepepet di mana-mana. Nah, saya bilang, guys, saya ngomong sama klien saya, Pak, Ibu, teman-teman, guys, I think your focus should be right now itu ke satu titik aja, kepada customer Anda. Customer yang sudah ada. Makanya saya bilang hari ini kita bicara tentang inside loop. Ya, jadi banyak orang ketika bicara marketing yang diomongin itu yang dalam kepikirannya, di isi kepalanya adalah marketing kepada orang baru, kepada dunia baru, kepada pelanggan baru, dan seterusnya.
Normalnya begitu karena memang lebih seru biasanya ya kalau kita menjual kepada dunia baru. But I think ini sebetulnya benar pada waktu sebelum krisis pun benar, tapi terutama di saat krisis seperti ini, I think we should focus 90%, 95% of our energy, hampir 100% gitu ya, kepada customer yang sudah ada. How do you keep your customer? Bagaimana mempertahankan pelanggan Anda? How do you rejuvenate atau renew your relationship, your connections with your customers? Nah, banyak orang selama ini sebetulnya tidak melakukan hal yang cukup, hal yang appropriate dalam hal membina hubungan dengan pelanggannya. Ya, jadi itulah kenapa hari ini sebetulnya adalah kesempatan yang baik untuk memperbaiki kekurangan di masa lalu, yaitu customer focus. Let's talk about it. Okay? Ada beberapa hal, karena begini, karena mungkin satu hal lagi ya, karena kalau kita nggak bisa keluar, berarti kan yang di dalam yang dibenerin. Ya, kalau kita nggak bisa menjual dengan bebas, ya berarti kita harus membina hubungan yang baik dengan pelanggan. Kalaupun pelanggan tersebut tidak membeli sekarang, ini adalah kesempatan yang baik untuk strengthen the bond, untuk memperkuat ikatan kita, dan ketika krisis berlalu memiliki hubungan, nanti kan akan berlalu juga nih krisisnya, kita memiliki hubungan yang lebih baik dengan pelanggan kita, lebih erat, sehingga kita punya loyalty customer yang lebih baik. Karena di masa susah kita mendampingi mereka, kita mengerti mereka, kita mencari tahu kebutuhan mereka, dan memberikannya, and mestinya di masa senang pun kita bisa mendapatkan hasil dari apa yang kita lakukan hari ini. Right? Okay. So some action ideas. Let's get to the point. Ya, waktu kita agak terbatas hari ini. Beberapa hal yang saya sarankan kepada klien-klien saya untuk mulai fokus. Satu, fokus kepada the inside loop, seperti bilang ya loop ya, ada putaran yang nggak ada hentinya kan, loop kita muter terus gitu kan. Tapi inside loop, loop atau jaringan internal yang sudah Anda miliki. Garap itu dengan sebaik mungkin, garap itu dengan se-thorough mungkin, se-komplit mungkin. Oke, caranya bagaimana? Nomor satu, yang paling simple, referrals. Oke, let's focus on referrals. If you cannot sell to somebody else, let's focus on referrals. Oke, selama ini kita udah sadar yang namanya referrals atau word of mouth atau mulut ke mulut atau telinga ke telinga begitu ya. Semua orang udah tahu. Tapi mentang-mentang sudah tahu dan sudah biasa mendengar, belum tentu loh sudah mengerjakan dengan baik. Ya, jadi belum tentu loh kita udah mengelola referral kita dengan baik. Seringkali kita cuman ya tahu aja, dan memang ada 1-2 referral yang datang dari pelanggan kita, tapi kita tidak mensistemasikan, kemudian tidak menggarap dengan serius, dan tidak memudahkan. Not asking and making it easy for our customers to refer. So what if during this crisis you talk to your customers and ketika nomor satu ditanya adalah kabarnya seperti apa, kemudian how can we help, what value do you need from us, and can you introduce us to one of our YouTube friends? Let me introduce you to one or two of my friends yang barangkali bisa butuh barang dan jasa Anda, but in exchange can you juga menjelaskan atau memberikan penjelasan, memberikan berita gitu ya tentang saya, tentang perusahaan saya kepada orang-orang yang menurut Anda membutuhkan. Nggak semuanya akan memberikan referral sih, karena nggak semuanya juga punya database yang sesuai dengan market needs Anda, tapi at least you can try to make it happen. Nah, seperti saya bilang tadi, di tempat kami ada namanya SOTA, Stay on Top Academy. Untuk menerapkan apa yang kita terapkan ini, every Monday semua anggota kami disarankan dan diminta untuk membawa referral, untuk membuat temannya, business owners lain yang belum menjadi anggota untuk mengikuti acara kami secara VIP, secara terundang begitu ya. Baru kemudian kalau nanti tertarik bisa menjadi member. That way kita juga grow our group dan grow our revenue gitu ya. Kita mendapatkan pelanggan-pelanggan baru dari seseorang yang kita nggak kenal, tapi dia kenal dari pelanggan-pelanggan kita yang sudah ada. Oke, by the way, kalau memang Anda ingin ikut SOTA juga, ingin tahu dan ingin coba gratis acara kami, feel free to contact us. Kita punya Instagram di @baracoaching, atau Anda bisa call our team di 031-739-0666, ya, 031-739-063 kali, atau, well, basically you can WhatsApp us di
0813 11 300 888 just in case you need to find some more solutions ya. 0813 11 300 888. Oke, selain referral apa lagi coach? Strategic alliances. Strategic alliances adalah satu yang saya sarankan klien-klien saya untuk mulai ditekuni. Apa itu strategic alliances? Kalau diterjemahkan dalam bahasa Indonesia, kurang lebih maknanya adalah sekutu-sekutu strategis. Ya, alliance atau sekutu-sekutu yang strategis. Gampangnya begini, seumpama saya menjalankan bisnis fitness center, ya, gym, maka salah satu calon strategic alliances atau sekutu strategis saya yang baik adalah pengusaha-pengusaha yang berusaha di bidang pakaian olahraga, sepatu olahraga, alat-alat olahraga, dan seterusnya, atau studio yoga, studio pilates, dan seterusnya. Why? Karena mereka mentargetkan pelanggan-pelanggan yang sama dengan pelanggan-pelanggan saya, tapi produk kami tidak bersaing. Ya, jadi kriteria strategic alliances atau sekutu strategis adalah perusahaan-perusahaan lain, baik yang sudah Anda kenal maupun yang belum Anda kenal, yang mentargetkan pelanggan yang sama, tipenya yang sama dengan yang Anda targetkan, tapi tidak menjual barang yang sama, jadi nggak conflict of interest dengan Anda. Oke? Nah, what if this crisis, ketimbang Anda sibuk ngomel tentang marketing yang susah, find a way untuk searching di Google, searching di, udah nggak ada Yellow Pages sekarang ya, searching di anything yang you usually search, di Instagram atau di YouTube, akun-akun yang ada, perusahaan-perusahaan yang tadi, tentukan dulu industrinya apa. Jadi seumpamanya Anda punya gym, berarti Anda akan cari sports equipment store, kemudian supplier vitamin dan supplier suplemen olahraga, kemudian pengusaha healthy diet gitu ya, dan seterusnya. Bahkan mungkin mau dilebarkan lagi kepada studio balet atau apapun itu yang agak nggak nyambung, tapi siapa tahu nyambung, gitu kan? Nah, kemudian try to make a contact, introduce yourself and say, hey, I'm running this gym, I'm running this business, and I see your profile, saya melihat profile Anda, you're selling a good vitamin, atau you're selling a good sports equipment. Can we talk? Can we talk? Can we refer each other? Bisa nggak kita saling mereferensikan pelanggan? Jadi pelanggan kami kenalkan kepada Anda, dan pelanggan Anda kami kenalkan kepada kami. Mungkin dengan saling tukar voucher, mungkin dengan saling tukar brosur, mungkin dengan mengadakan host beneficiaries. Sebentar lagi kita akan bahas apa itu host beneficiaries atau acara bersama, begitu ya. Sehingga kita bisa saling bertukar database. Mungkin saat ini secara virtual karena kita ada social distancing, but it doesn't stop you from going. Nah, what's interesting is kegiatan ini bisa berlangsung nanti, ditanamnya sekarang benihnya, tapi masih bisa berlanjut lagi sampai nanti ketika kondisi kembali normal, dan you have strengthened the bond. Nah, kalau sebelum krisis tidak dilakukan karena terlalu sibuk mengejar pelanggan, sekarang nggak bisa mengejar pelanggan atau pelanggan baru nih ya, nggak bisa sibuk kejar, ya cobalah benahi strategic alliances atau jaringan bisnis kita. Oke, ide-ide lain yang bisa Anda kerjakan adalah reselling and co-selling. Satu spa yang saya coach, ya spa kan kena social distancing ya, jadi orang kan nggak boleh datang untuk perawatan, so basically you cannot do anything. Kemudian masih bisa layanan at home, kemudian by appointment, tapi sekarang PSBB jadi semakin kena juga, gitu ya. I think di sisi itunya jadi agak susah. Tapi kan beliau punya kenalan dong, teman-teman yang punya jamu herbal, yang punya kosmetik organik ya, organik, diet sehat dan seterusnya. Nggak ada masalah juga untuk sementara karena bisnis utamanya mandek, ya kan nggak bisa ngapa-ngapain. It's okay to start looking for opportunities to resell or co-sell dengan orang lain. Oke, ada satu cerita, ini pernah saya baca, satu profesor musik di Amerika ketika ada resesi tahun 1930 ya. Saya belum lahir tahun 1930 sih, tapi ada resesi besar. Beliau sehari-harinya adalah sebetulnya profesor yang punya gelar S3 musik, mengajar piano dan biola kepada anak-anak keluarga mampu, kemudian memberikan pelatihan musik dan seterusnya. Tapi karena krisis, pelanggan-pelanggannya menunda semua, nggak ada yang minat belajar piano dan biola, terpaksa si profesor ini jadi tukang semir sepatu. Karena awalnya hanya karena bertahan hidup aja.
ya kan nggak bisa apa-apa, wih, dia mesti makan, ada keluarga, mesti diberi penghasilan, dia mulai semir sepatu di pinggir jalan. What's interesting is, jadi ini beralih ya, kayak tadi kita nggak bisa melakukan pekerjaan utama kita, lakukan something untuk survive. Tapi yang menarik adalah ketika krisis berakhir, ternyata dia udah bisa ngajar piano lagi, bisa ngajar biola lagi, dan toko semir sepatunya, bukan toko sih ngemper di pinggir jalan tadinya, tapi pelanggannya sudah banyak, akibatnya dia justru nggak bisa berhenti karena pelanggan sudah banyak, dia sewa toko kecil dan menjalankan sebuah salon pria di sana, ya semir sepatu, potong rambut, cukur kumis dan jenggot, begitu ya, gentleman salon, begitu. Dan akhirnya dia memperkerjakan beberapa orang untuk running the gentleman salon, sedangkan dia fokus mengajar musik, dan akhirnya karena dia melihat, bisa juga ya didelegasikan, dia sekarang punya beberapa associate juga yang ngajar musik, yang tadi dia mesti ngajar sendiri sebagai self-employed, sekarang dia punya bisnis pelatihan musik dan bisnis gentleman salon. Tadinya karena mau bertahan hidup aja, tapi ternyata ada hikmah di balik sengsara, pada waktu sukses, krisis berakhir, justru makin sukses. So, if your main business, ya beberapa klien saya yang ada di bidang event organizing, kan nggak boleh ada kerumunan, you cannot organize event. Bagaimana? Ya akhirnya mereka menjadi, saya sarankan untuk resell dan co-sell, bahkan ada beberapa orang yang mulai menjadi marketernya kami, gitu ya, karena dia punya pelanggan-pelanggan yang dia masuk ke instansi-instansi, dia masuk ke bisnis-bisnis, dan nggak bisa menjual produk aslinya, produk utamanya mereka saat ini karena situasinya sedang nggak menguntungkan. They sell our product, they sell my product to their clients, and so they resell and co-sell, and they get commission from us. Nah, it's okay, jadi nggak perlu gengsi juga, kita perlu survive juga, minimal pada waktu krisis ini berjalan, tapi ketika bisa berlangsung, ya nggak apa-apa juga. Oke, right. Bisa berlanjut ketika krisis berakhir nanti. Tadi saya ngomong host beneficiaries ya di Strategic Alliance tadi, selain membina sekutu strategis, you can create you can create a party together. Party dalam tanda kutip ya, pesta dalam tanda kutip, artinya ya sebuah event yang mempertemukan. Yang mempertemukan, misalnya Anda punya 3 sekutu, kita bikin acara sama-sama, katakanlah tadi fitness center, kemudian healthy diet, dan satu lagi misalnya adalah aksesoris kesehatan, gitu ya, atau aksesoris olahraga, sepatu dan seterusnya. You can create sebuah misalnya talk show atau sebuah arisan online dengan tema how to stay healthy during crisis. Nah, you become a host, Anda menjadi tuan rumah yang mengumpulkan mereka, dan dari situ kan tadinya Anda punya pelanggan hanya dari satu bisnis Anda aja, sekarang pelanggannya bisnis yang ini, dan ini yang Anda ajak di pesta tersebut saling mengenal satu sama lain, and they can probably buy. Dan kalau nggak beli pun, Anda menanam untuk seusai masa krisis nanti, Anda memiliki tabungan yang bisa di-follow up oleh tim Anda atau tim marketer Anda. Does it make sense, guys? So there's a lot of things that we can do. Simple things yang kita bisa lakukan. Hasil tergantung, of course, manusia berusaha, Tuhan menentukan, tapi usahanya adalah ditentukan oleh kita, oleh manusia. Hasilnya ditentukan oleh Tuhan, gitu ya. Manusia berusaha, Tuhan menentukan, but still, you need to control your action. Oke, nah, jadi ini kurang lebih 4 ide lagi, nanti di pertemuan berikutnya saya akan bicara ide-ide yang lain lagi. Oke, tapi pada intinya marketing adalah sebuah proses komunikasi dan edukasi. Jadi marketing tidak lain dan tidak bukan adalah mengkomunikasi. Jadi marketing is not selling. Ya, selling mungkin berhenti atau tersendat, tapi marketing masih sangat luas. Kesempatannya meskipun banyak pembatasan ini dan itu di era crisis. So, communicating and educating market about who you are, about what's your benefit, what's your value, why they have to buy from you, dan bagaimana mendapatkan jasa Anda, you need to keep communicating and educating. Alright? Nah, beberapa akan berlanjut di selling, beberapa akan berlanjut di farming, but minimal ketika Anda sibuk untuk hal yang produktif, Anda nggak punya waktu untuk berpikir negatif dan menjadi lebay, putus asa, dan seterusnya, but you are bring optimism to your team, sehingga cepat atau lambat pasti akan muncul hasilnya juga. Alright? So keep going, keep going, keep going. Nah, karena marketing adalah communication and education, maka tim Anda perlu berlatih lagi nih. Anda dan tim Anda perlu berlatih lagi untuk menajamkan skill komunikasi. Apa sih? Listening skill, friendliness, ya, keramahan dalam arti empati, open-mindedness,
feedback, yang merah ini penting, confidence. Jadi kalau kita memang akan communicating and educating the market, you need to be confident of who you are. Jadi jangan kelihatan desperate, begitu ya. Perbaiki mental set Anda sehingga bisa menjadi orang yang lebih confident dan menyenangkan untuk diajak bicara. Kemudian latih juga non-verbal communications. Bukan cuma kata-kata, karena ternyata ada sebuah survei yang mensarankan, ya mengajarkan begitu ya, bahwa kata-kata itu efeknya hanya 7%, voice atau nada suara 38%, dan body language 55%. So, if you train your team about this, listening skill, friendliness skill, open-mindedness skill, feedback skill, confidence skill, and non-verbal communication skill, maka Anda siap untuk tadi, di belakang kita lihat, siap untuk melakukan marketing dengan lebih konsisten dan lebih masif dalam bentuk communication dan education. Okay? So marketing bukan cuma selling, marketing bukan cuma advertising, marketing bukan cuma iklan Anda di social media. Marketing is actually communicating with your target market and educating them about your value and your benefit, how to buy from you, how to get, kenapa Anda berbeda dari pesaing Anda, how to get your product, dan seterusnya. Alright? So guys, today everybody is having a problem. You and me, we're having a problem. Of course, ya kita dalam situasi yang problematic, everybody. Nah, tapi kalau kita berpikir problem, maka kita akan tenggelam dalam problem. Dan tadi, seperti telur tadi, ada force dari luar yang menghancurkan kita. But if you think, how can you be a solution? Kalau kita berpikir, how can you be a solution? Then, kita akan keep it going, punya momentum, dan bisa mengatasi krisis dengan semangat yang lebih positif. Dan biasanya dengan semangat yang lebih positif, mendapatkan tindak tanduk atau action yang lebih positif. Dari tindak tanduk dan action lebih positif, hasilnya akan jauh lebih baik ketimbang orang negatif yang tindakannya negatif, hasilnya tentu saja negatif. Alright? So, seperti saya bilang tadi, marketing is not just selling and advertising. Marketing starts well before the first purchase and continues well after the last one. Right? That's it, guys. So, our topic for today, sebagai penutup, ada dua hal lagi yang akan saya sampaikan. Sebagai penutup, nomor satu adalah be open to any new ideas. Jangan terkungkung kepada ide-ide lama Anda yang selama ini, memang selama ini berhasil 3 minggu lalu sebelum krisis, sebelum lockdown berhasil gitu ya. Tapi this is a new world, this is a new normal, dan jawaban-jawaban baru dibutuhkan untuk menyelesaikan persoalan-persoalan baru. So be open to any new ideas, you might get rich. Satu cerita yang saya suka adalah BMW tadinya adalah produsen baling-baling pesawat, helikopter dan pesawat terbang, tapi mereka jadi kaya sebagai produsen mobil sport. Heinz tadinya adalah mencoba untuk jualan cuka atau vinegar, tapi mereka ternyata nyawanya, ya, kesuksesannya datang dari jualan saus tomat Heinz ketchup. Procter & Gamble ternyata sepasang saudara ipar yang memulai berkeliling jualan candle, but I think P&G bahkan sekarang nggak punya produk candle lagi. Mereka mulai sukses dengan jualan sabun, kemudian berbagai macam aksesoris yang berkaitan dengan sabun, bukan yang pertama kali mereka lakukan. So be open to any new ideas. You might get rich from the way or the other, right? Last thing, remember to build your team. Ingat untuk membangun tim Anda juga, because this is crisis time. You need your team to be in fighting mode. You need your team to be dalam optimistic mode. Jadi jangan dibiasakan untuk tiap kali menyemangati, kemudian mendengarkan keluh kesah tim Anda. No, build your team. Train your team. Get your team into the fighting mode and fight together so you can overcome this crisis together. Alright guys, hopefully this is useful for you. Satu power wisdom untuk menutup pertemuan kita hari ini. Saya menjadi coach 15 tahun yang lalu, dan satu kalimat pertama yang diberikan oleh mentor saya, yang sampai hari ini saya masih pegang, masih saya laminating, ada dokumen aslinya. Waktu itu saya dikasih tahu hal ini. Han, my mentor said, never wish your life were easier, wish that you were better. Jangan pernah berharap hidupmu jadi lebih mudah, berharaplah kamu yang jadi lebih baik. So krisis nggak mudah, tapi berharaplah Anda menjadi leader yang lebih baik, entrepreneur yang lebih baik, marketer yang lebih baik, sehingga you can beat, fight, and overcome the crisis. Alright, so last but not least, keep calm and get a coach.
If you're not having a coach today, if you're not having someone to break through together with you, to brainstorm with you and find solutions, well, you're not getting the full advantage and full fun game of the business. Ya, so saya Han Budiono mewakili Action Coach Bara Coaching, kantor pusat kami di Surabaya, dan klien kami tersebar di seluruh penjuru Indonesia. Kali ini menyampaikan materi-materi ini, hopefully this is useful for you, and hope to see you next time. Keep fighting, stay healthy, stay profitable. Saya Han Budiono, salam the next level.